Indonesia dan gunung adalah satu kesatuan. Negeri ini dianugerahi Tuhan gunung api yang membujur sepanjang kepulauannya. Rangkaian gunung beruntai dalam satu baris, mengikuti area pertemuan lempeng laut dan benua. Dan kepulauan Indonesia tepat berada di bagian bujur barat cincin api Pasifik. Berawal dari pantai barat Amerika Selatan, lalu ke pantai barat Amerika Utara, melingkar ke Kanada, semenanjung Kamchatka, Jepang, Indonesia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik. Tapi benarkah berada pada lingkar cincin api Pasifik itu anugerah? Menempati wilayah cekungan sepanjang 40 km atau disebut juga lingkar api Pasifik, ternyata juga bencana bagi Indonesia karena negeri ini merupakan daerah yang paling sering mengalami gempa dan letusan gunung berapi. Para ahli mencatat 81% kejadian gempa terbesar di muka bumi berada di jalur cincin api Pasifik. 17% di antaranya terjadi di wilayah Jawa, Sumatera, Himalaya hingga Atlantik atau disebut juga dengan sabuk Alpine. Tiga ledakan gunung terbesar di planet bumi ini berasal dari gunung yang ada di Indonesia, yakni Gunung Toba, Gunung Tambora, dan Gunung Krakatau. Letusan Krakatau pada 27 Agustus 1883 misalnya mampu mengeringkan lautan sekitarnya hingga menimbulkan tsunami setinggi 40 meter. Di wilayah timur Indonesia terdapat Gunung Tambora. Kekuatan letusannya mengubur 3 kerajaan yang berada di kaki gunung ini pada masa itu, dan menjadi letusan terdahsyat di peradaban manusia modern. Letusan paling dahsyat dialami Gunung Toba sekitar 75.000 tahun lalu, menciptakan danau kaldera terluas di dunia, sekitar 2,5 kali negara Singapura. Amukan Gunung Purba ini mengakibatkan musim dingin berkepanjangan selama 6 tahun dan hampir memusnahkan manusia di muka bumi. Konon hanya menyisakan 15.000 orang saja. Ketiga gunung ini memiliki daya ledakan puluhan ribu kali kekuatan bom atom di Hiroshima, Jepang. Ketiganya masuk skala teratas gunung dengan ledakan terbesar di dunia. Gunung Toba dengan skala Volcano Eruption Index sebesar 8, Tambora dengan Volcano Eruption Index 7, dan Krakatau dengan Volcano Eruption Index 6. Sejarah telah membuktikan Indonesia termasuk kawasan paling rawan bencana di dunia. Lantas, haruskah kita takut dan lari dari kenyataan? Pecah Gunung Tambora menjadi habis mati orang Tambora. Berbunyilah seperti bunyi meriam orang perang.
Kekuatan letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat hampir mengubur 3 peradaban di lereng Tambora, Kerajaan Pekat, Kerajaan Tambora, dan Kerajaan Sanggar. Di samping menimbulkan tsunami di beberapa tempat di Indonesia, abu vulkaniknya menyebabkan daratan Eropa tidak mengalami musim panas selama setahun. Kini Tambora menjadi gunung dengan kaldera aktif terluas di dunia, sekitar 700 kali luas lapangan sepak bola. Kedahsyatan amukan Tambora mengantarkan banyak ahli untuk menguak misteri yang menyelimutinya. Para peneliti menemukan bukti adanya kerajaan yang musnah tertimbun material vulkanik. Tahun 2004, tim arkeologi menemukan lokasi yang diduga sebagai komplek pemakaman Kerajaan Sanggar. Di Museum Asim Bojo Bima terdapat banyak artefak peninggalan Kerajaan Sanggar. Catatan tentang letusan Tambora juga tercantum dalam naskah kuno Kerajaan Bima Bosangajikai. Saat ini, hutan Gunung Tambora memiliki kelengkapan hayati tiada tara. Tidak tanggung-tanggung, 7 tipe vegetasi hutan dapat dijumpai di sini. Hamparan hutan tropisnya membentang subur di sisi barat daya dan utara. Meresmikan Gunung Tambora sebagai Taman Nasional Gunung Tambora. 2 abad berlalu, peringatan 200 tahun meletusnya Tambora menggugah semangat untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekaligus mengingatkan kembali bahwa Indonesia berada di jalur berbahaya. Masuk posko Gunung Tambora. Kami informasikan kepada posko bahwa status Gunung Tambora saat ini memasuki level 2. Laporan kami terima. Gladi mitigasi bencana gunung api dilakukan dalam rangka peringatan menyambut 200 tahun letusan Tambora. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar simulasi bencana dengan melibatkan masyarakat sekitar lereng Gunung Tambora. Ini juga dalam rangka upaya kita memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka membangun kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap adanya bahaya erupsi gunung api dan bencana turutannya seperti lahar dingin dan sebagainya. Mengenali kawasan rawan bencana jadi dasar peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat di kawasan gunung api. Jadi khusus untuk di Tambora ini kita mengenal dan namanya kawasan rawan bencana, mulai kondisi aman, normal, itu kemudian kondisi siaga. Level 2 itu ke waspada, siaga dan awas. Kawasan rawan bencana atau KRB adalah petunjuk tingkat rawan kawasan yang berpotensi terkena dampak erupsi gunung api. KRB 3 merupakan kawasan berpotensi terlanda awan panas, aliran lava dan gas beracun dengan jarak 3 km. KRB 2 sejauh 5 km merupakan kawasan berpotensi terlanda awan panas dan aliran lava. Sedangkan KRB 1 sejauh 8 km berpotensi terlanda lahar, hujan abu, dan lontaran batu. Daerah aman berada pada jarak sekitar 30 km dari puncak Tambora. Di sisi barat Indonesia, di sepanjang garis pertemuan lempeng bumi, ancaman lain mengintai.
Kepulauan Nias, Sumatera Utara, sejatinya laksana surga. Keindahan alam dan kekayaan budaya pantas masuk jajaran destinasi wisata dunia. Namun di balik keeksotisannya, Kepulauan Nias dan sekitarnya sangat rentan bencana gempa bumi dan tsunami. Nias pernah diterjang tsunami tahun 2004 dan porak-poranda akibat gempa dahsyat tahun 2005. Tragedi itu merenggut nyawa lebih dari 1.000 jiwa. Tak sedikit korban yang selamat harus menerima nasib menjadi penyandang disabilitas. Desa Sisarahili 2 di Kabupaten Nias Barat termasuk daerah terdampak tsunami paling parah. Ini bekas rumah saya sebelum tsunami dan penduduk tidak mau tinggal lagi di daerah sini. Desa ini lenyap, tak lagi berpenghuni. Warga yang selamat tidak berani lagi mendiami pesisir pantai. Mereka telah direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hingga kini bumi Nias yang berada di jalur tumbukan lempeng terus bergolak. Lempeng samudra terus bergerak menunjam ke bawah lempeng benua hingga terjadi pengumpulan energi pada bidang kontak yang terkunci. Ketika batuan lempeng tidak kuat menahan gerakan, akan terjadi pelepasan mendadak yang mengakibatkan gempa bumi dan tsunami. Selamat pagi. Kita diharapkan oleh pemerintah bahwa kita siap siaga untuk menghadapi bencana. Datangnya bencana tidak pernah menunggu kesiapan kita. Manusialah yang harus selalu waspada dan siaga menghadapinya. Melalui upaya mitigasi bencana seperti kegiatan simulasi, diharapkan bisa memperkecil dampak bencana, baik jatuhnya korban maupun kerugian material. Mitigasi perlu menyentuh anak-anak, karena mereka generasi yang bakal mengalami bila terjadi bencana di masa mendatang. Hingga saat ini, masih banyak daerah rawan bencana yang butuh perhatian, seperti pulau-pulau kecil di Kepulauan Nias. Yang paling saya khawatirkan, di pulau-pulau yang 103 pulau itu ada penduduknya 31.981 orang. Ini sangat rawan dengan bencana tsunami dan gempa. Kenapa? Karena dia itu adalah berada di antara Padang dan Nias Selatan. Dan di pulau-pulau ini tidak ada gunung. Sehingga saya khawatirkan apabila terjadi bencana, maka yang paling korban di kepulauan ini. Itu rata-rata paling tinggi 4 meter itu ketinggian dari permukaan laut. Sebagai daerah yang kerap diguncang gempa, masyarakat Nias memetik pelajaran melalui kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Rumah adat Nias yang disebut Omohada memiliki desain arsitektur tahan gempa. Ketika gedung-gedung modern hancur diguncang gempa, Omohada berusia ratusan tahun tetap berdiri tegak. Suku Nias juga memiliki cara adat untuk menghindari bencana dengan menggelar ritual adat Famadaya Harimau. Patung harimau diarak dan dibuang sebagai simbol tolak bala, sehingga kampung mereka kembali bersih dan terhindar dari bencana. Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan bisa merenggut banyak korban jiwa. Dengan membekali pengetahuan tentang kebencanaan, akan menciptakan masyarakat yang siap dan tangguh menghadapi bencana. Antisipasi dan kepedulian adalah harga mati untuk menjaga asa bagi setiap insan yang hidup di negeri rawan bencana.